Halo semuanya, buat kamu yang belum kenal, perkenalkan aku Eli Krisnawati. Pernah nggak sih di antara kalian mendengar sebuah pernyataan atau baca sebuah meme di sosial media yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, yang kalimatnya kurang lebih seperti ini? Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg adalah manusia-manusia yang di drop out dari kampusnya dan berhasil mendirikan bisnis yang sukses hingga saat ini. Steve Jobs berhasil mendirikan Apple, Bill Gates berhasil mendirikan Microsoft, dan Mark berhasil mendirikan Facebook. Mereka tuh bisa sukses walaupun kuliah mereka itu di drop out loh. Mungkin kamu juga bisa tuh mengikuti jejak seperti mereka untuk drop out kuliah supaya bisa sukses seperti Bill Gates atau Mark. Contoh yang kedua nih, kalau kamu ingin kaya seperti Warren Buffett, maka caranya adalah dengan berinvestasi saham. Terus contoh yang ketiga, ini adalah contoh untuk mahasiswa yang sebenarnya males tapi mencari pembenaran dan menyetujui pernyataan dari orang lain yang kalimatnya kurang lebih seperti ini. Nggak apa-apa kok IPK rendah, toh banyak juga orang-orang yang sukses karena IPK rendah tersebut. Yang paling penting, kuncinya adalah tetap kerja keras. What? Padahal kan untuk membutuhkan IPK yang tinggi butuh kerja keras juga ya cuy. Pernyataan tersebut sudah jelas salah secara logika. Dan yang berbahaya adalah ketika si pembaca atau si penerima informasi menelan mentah-mentah tanpa mempertimbangkan apa yang mereka katakan. Mereka tidak berpikir rasional sehingga menganggap bahwa apa yang mereka katakan itu adalah sebuah kebenaran yang harus diikuti dan tidak dipermasalahkan. Jika pernyataan tersebut dianggap sebuah kebenaran yang harus diikuti, maka akan menjadi bumerang dan merugikan dirinya sendiri di kemudian hari. Karena menganggap bahwa Bill Gates itu berhasil mendirikan Microsoft dengan alasan IDEO, maka bisa-bisa dia mengikuti jejaknya si Bill Gates itu untuk melakukan tindakan yang sama agar mendapatkan dropout. Yang akhirnya dia tuh mencoba untuk kuliah dilama-lamain supaya di dropout oleh kampus dan berharap sesukses Bill Gates, sesukses Mark, atau sesukses Steve Jobs. Padahal si Bill Gates itu sudah mempelajari yang namanya komputer tuh udah lama banget sebelum orang-orang mengetahui teknologi yang kita kenal sampai hari ini. Artinya apa? Si Bill Gates ini udah start duluan. Dan ketika dia berhasil, wajar dong. Kenapa ya? Karena dia udah mempelajari lama banget dan dia menekuni apa yang dia sukai untuk dia kembangkan dan berhasil didirikan yang namanya Microsoft sampai hari ini kita kenal. Dan kalau kamu ingin mengikuti jejak yang sama seperti Bill Gates, ingin sukses seperti dia, ya kamu harus mulai duluan dong. Kamu harus start duluan dengan apa yang kamu sukai, dengan bidang yang kamu tekuni. Bukan malah kamu pengen kayak Bill Gates, cuma di DO doang, terus kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak punya pegangan apa-apa, setelah kamu di DO malah kamu jadi pengangguran. Udah jadi beban orang tua, jadi beban negara pula. Terus kasus yang kedua nih, dia tuh pengen kaya seperti Warren Buffett dengan cara berinvestasi saham. Memang benar kok, saham itu bisa bikin kaya, tapi jumlah investasinya berapa dulu nih? Kalau investasinya ratusan juta, miliaran juta ya cepat kayanya. Tapi kalau investasinya aja resehan, masih ratusan ribuan, yang mana ada bisa kaya. Kamu hidup 1000 tahun lagi aja, belum tentu kamu bisa kaya. Belum tentu kamu juga masih hidup. Terus yang masalah IPK tadi nih, ya nggak apa-apa kalau memang kamu punya IPK rendah, tapi harus punya pegangan dong. Mungkin kamu bisa pegang bisnis orang tua kamu. Tapi kalau kamu IPK-nya rendah, kamu aja malas kuliah, kamu aja hobinya tidur di kasur, ya kamu mau ngarepin keberhasilan seperti apa? Itu namanya mimpi. Hal seperti ini masuk dalam kategori survivorship bias atau kebertahanan bias yang merupakan salah satu bentuk dari availability bias. Nah, survivorship bias itu apa sih? Secara singkatnya, survivorship bias adalah ketika kita hanya melihat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang lolos, atau orang-orang yang sukses, tapi mengabaikan orang-orang yang gagal dan dengan mudahnya membuat sebuah kesimpulan berdasarkan dari ketika melihat semuanya atau yang sebagainya berhasil itu akan dianggap sebuah kelolosan atau sebuah keberhasilan. Jadi, apa yang dia lihat atau yang dia ketahui itu dijadikan sebuah dasar untuk menarik sebuah kesimpulan. Misalnya berkaitan dengan contoh yang tadi. Berapa banyak sih orang-orang yang berhasil atau gagal karena membangun sebuah bisnis? Berapa banyak sih orang-orang yang berhasil atau gagal karena mereka tuh drop out kuliahnya? Berapa banyak sih orang-orang yang berhasil kaya atau gagal kaya karena dengan main saham? Berapa banyak orang yang berhasil atau gagal karena IPK mereka tuh rendah? Berapa banyak orang-orang yang gagal karena di administrasi awal sebab IPK-nya rendah ketika melamar di sebuah perusahaan? Dan itu harus diperhatikan coy. Kalau kamu pengen semua itu berhasil ya syaratnya bukan cuma dari DO doang.
bukan karena IPK rendah, bukan karena lu punya duit doang gitu, tapi ada faktor-faktor lain yang bisa menentukan kesuksesan seseorang. Dan itulah yang semestinya harus diperhatikan. Karena kita tuh sering banget melihat informasi orang-orang yang berhasil, tapi kita jarang sekali kan menemukan orang-orang yang gagal dalam bisnisnya, orang yang gagal karena dia di drop out, dia bercerita tentang dirinya yang gagal itu. Coba deh dicari, banyak nggak cerita-cerita yang berhubungan dengan kegagalan? Jarang coy, ya jarang sekali dong orang-orang gagal mau cerita tentang kegagalannya. Jadi, faktor-faktor mereka sukses itu harus dilihat dari semua sisi, bukan hanya dari satu sisi. Ada beberapa faktor yang membuat mereka tuh sukses, diantaranya yaitu waktu, relasi atau koneksi, latar belakang sosial dan ekonomi, dan keberuntungan. Misalnya nih, kenapa Bill Gates itu bisa sukses ya? Karena mereka punya orang tua yang punya privilege gitu. Sehingga orang tua itu bisa membantu Bill Gates untuk membantu dalam kesuksesannya. Bill Gates itu nggak perlu khawatir nih untuk hidup tuh mau ngapain. Karena udah ada terbantu dan orang tuanya. Dan orang tuanya juga punya relasi yang bagus sehingga bisa memperpanjang Bill Gates untuk bisnisnya. Dan kalau kamu nih udah sekolah biasa aja, nggak punya prestasi apa-apa, nggak tahu bidang yang disukai, dari keluarga biasa, relasi juga biasa-biasa aja, terus berharap mengikuti cara mereka supaya bisa sukses. Itu namanya mimpi, sadar diri. Nah, terus solusinya gimana sih biar kita itu nggak terjebak dalam yang namanya survivorship bias itu? Nah, solusinya cuma satu sih, berpikir rasional. Gimana cara berpikir rasional? Ya, kamu bisa menentukan apa untungnya dan apa ruginya. Ketika nih kamu tuh kuliah lama banget, terus kamu termotivasi untuk di DO, coba dipikirkan, keuntungannya apa sih ketika kamu di DO? Kerugiannya apa ketika kamu melakukan hal tersebut? Sehingga kamu tuh tidak membuat sebuah keputusan yang salah dan tidak berakhir membuat kesimpulan yang salah juga. Jadi yang paling penting adalah kamu harus bersikap rasional. Yang kedua, harus memperhatikan faktor-faktor yang lain yang tidak hanya menjadi acuan-acuan dari pernyataan tersebut sebagai acuan tolak ukur untuk kesuksesan in general gitu. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya kalau ini emang bermanfaat. Jangan lupa juga untuk tonton sesering-sering mungkin kalau mau, kalau nggak bosan. Dan buat kalian yang pengen tahu aku lebih jauh, jangan lupa untuk follow Instagram aku di @elikrisnawati30. Kalian bisa nge-DM atau komentar postinganku, dan aku akan menjawab kalau aku nggak malas aja. Oke, sekian video kali ini, and as always, thanks for watching.